Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, sampai di Thailand, Sintayong beri kabar baik jelang Piala AFF U23. Teledor, Federasi Vietnam bocorkan strategi Golden Star Warriors muda jelang Piala AFF. Pemain Malaysia U23 was-was dengan skuad Garuda Muda. Dan kabar terbaru naturalisasi Gabriel Han Wilhoffking bersama Timnas U17. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Skuad Garuda Muda arahan Sintayong menghadapi Piala AFF U23 tidak dengan kekuatan penuhnya. Sebab ada beberapa nama yang harus diganti dengan nama baru. Dalam pemanggilan nama baru ini, Nuri Agus yang mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Sebab pemain berusia 22 tahun tersebut saat ini bermain untuk FC Bekasi yang berlaga di kasta kedua. Bermain sebagai kiper, dirinya menggantikan Adi Satrio yang mengalami gejala tipes. Dengan dipanggilnya Nuri Agus untuk menjadi kiper Timnas U22, publik sepak bola tanah air pun penasaran dengan skillnya di bawah Mister Gawang. Kini ada video yang menunjukkan skill pemain dalam mengamankan gawangnya dari kebobolan tim lawan. Nuri Agus terlihat memiliki insting dalam membangun sebuah serangan. Mantan kiper Persis Solo itu juga memiliki kekuatan tendangan yang kuat. Antisipasi pengambilan bola dari seorang Nuri Agus juga terlihat cukup baik. Hal itu terlihat ketika ia mengamankan bola dari hasil sepakan pojok. Menarik untuk dinanti aksi Nuri Agus di bawah Mister Gawang skuad Garuda Muda nanti. Salah satu rival Timnas Indonesia di grup B, Timor Leste, enggan memanggil pemain yang berkarir di luar negeri. Mereka beralasan agar sang pemain bisa fokus di klub yang mereka bela. Terlebih Piala AFF sendiri tidak termasuk ke dalam kalender FIFA. Salah satu pemain Timor Leste yang abroad dan tidak dipanggil ke skuad U23-nya adalah Gali Freitas, pemain PSIS Semarang. Sebagaimana diketahui, pemain yang dijuluki pemain abadi ini tampil impresif bersama Mahesa Jenar. Pemain berusia 18 tahun ini berhasil menorehkan 3 gol dan 4 assist dari 8 penampilan. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi pun menyebut sebenarnya dirinya tak keberatan jika memang Gali dipanggil Timnas Timor Leste. Namun pihak federasi tidak mau memanggilnya karena mereka beranggapan Gali masih on fire di PSIS Semarang. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Harimau Malaya Muda di laga perdana Piala AFF U23 pada hari Jumat besok pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana diketahui, skuad arahan Sintayong ini tidak berkekuatan penuh. Walaupun tidak berkekuatan penuh, skuad Garuda ternyata membuat tim rival merasa was-was. Kini terbaru, striker Malaysia U23 Aiman Afif MD Alvizul mengingatkan rekannya untuk tidak meremehkan skuad Garuda Muda di ajang Piala AFF U23 ini. Menurut pemain 22 tahun tersebut, skuad Harimau Malaya Muda tidak bisa tenang sebab di bawah asuhan pelatih Sintayong, mereka bisa mengancam peluang Malaysia untuk melaju ke babak semifinal. Karenanya striker muda Kedah Darul Aman LC itu menegaskan ia dan rekan-rekannya di Timnas Malaysia U23 harus berjuang keras untuk menghadapi Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Persiapan skuad Garuda Asia untuk menghadapi Piala Dunia U17 kini semakin matang. Melalui pelatih kepala Bima Sakti mengkonfirmasi bahwa skuad asuhannya akan menghadapi Korea Selatan U17 terlebih dahulu sebelum bertolak ke Jerman. Skuad Garuda Asia dijadwalkan melawan Taeguk Warriors Muda pada tanggal 30 Agustus ini. Bima sangat antusias menatap laga melawan Korea Selatan sebab Timnas Indonesia U17 bakal mendapatkan banyak pengalaman berharga di laga uji coba ini. Mantan pemain Timnas Indonesia itu pun mengatakan bahwa laga uji coba amat bagus untuk melihat perkembangan para pemainnya selama TC di Jakarta. Jadi Bima bisa membenahi aspek-aspek yang kurang sebelum Piala Dunia U17 2023. Bima pun berharap para pemainnya menunjukkan kualitas saat melawan Korea Selatan nanti. Cara itu sebagai bentuk kepercayaan diri karena lawan-lawan Timnas Indonesia U17 akan lebih berat pada Piala Dunia U17. Staf kepelatihan Timnas Indonesia U17 saat ini sedang memilah pemain yang dinilai memenuhi standar mereka untuk memperkuat skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17 November mendatang. Terbaru, staf kepelatihan Timnas U17 telah memulangkan 2 nama pemain diaspora di dalam skuadnya.
Beberapa hari lalu, kepelatihan timnas U17 masih merahasiakan kedua nama itu. Namun kini kedua nama tersebut terungkap, mereka adalah Igor Sanders dan Altaf Khan. Ya, padahal kedua pemain ini masih bergabung belum cukup lama dan Altaf sendiri baru mendapatkan jatah menit bermain selama 20 menit. Yakni ketika melawan Persis Solo dan berhasil mencetak 2 buah gol. Publik pun keheranan dengan keputusan kepelatihan timnas U17. Dengan dicoretnya kedua pemain tersebut, staf kepelatihan beralasan ingin memberi kesempatan kepada peserta seleksi dari 12 kota di tanah air. Sebagai tambahan informasi, Igor Sanders merupakan pemain akademi FC Eindhoven, sementara Altaf Khan pemain akademi Barcelona yang ada di Amerika Serikat. Dengan dicoretnya dua pemain diaspora di atas, Bima Sakti kini dikabarkan akan memberi kesempatan lagi pemain diaspora lainnya. Salah satu yang ia inginkan berada di timnya adalah pemain akademi Tottenham Hotspur, Gabriel Han Wilhoffking. Bima Sakti mempersilahkan Gabriel untuk membela Garuda Asia di Piala Dunia U17 nanti. Namun dirinya tidak yakin proses naturalisasinya bisa selesai tepat waktu. Mengingat, ajang prestisius level usia tersebut sudah dekat. Namun di sisi lain, sebenarnya beberapa waktu lalu Menpora Dito Aryo Tejo sudah mengkonfirmasi bahwa Kemenpora bersedia memberikan paspor untuk pemain diaspora jika memang sang pemain berniat membela timnas Indonesia. Hal yang sama pun diutarakan oleh Erick Thohir, di mana PSSI juga terbuka untuk menaturalisasi pemain diaspora yang benar-benar ingin membela lambang Garuda di dada. Untuk itu menarik dinanti kabar dari pemain jebolan Akademi Tottenham Hotspur tersebut. Timnas Asuhan Sintayong telah bertolak ke Thailand pada hari Senin pagi lalu dan mendarat sore harinya. Sesampainya di Thailand, Dewangga dan kolega pun langsung mendapatkan 2 sesi latihan setelah tiba di hotel. Sintayong menjelaskan sesi latihan mulai ditingkatkan jelang duel lawan Malaysia pada 18 Agustus mendatang. Seperti janjinya, semua pemain mendapatkan posisi latihan normal saat berada di Thailand. Saat menggelar TC di Jakarta, Alfiandra Dewangga dan kawan-kawan fokus pada materi taktikal karena waktu persiapan yang mepet. Kemudian sesi latihan perdana mereka di Thailand juga fokus pada gym internal untuk meningkatkan chemistry antar pemain. Pelatih asal Korea Selatan ini pun cukup beruntung dengan 23 pemain yang dibawa ke Piala AFF U23 2023 ini. Secara umum, semua pemain dalam kondisi baik dan siap bertanding untuk skuad Garuda Muda. Pasalnya, pemain ini sudah menjalani latihan bersama tim-tim Liga 1, di mana kondisi tersebut membuat tim pelatih tinggal mematangkan sesi latihan taktikal jelang laga perdana melawan Malaysia. Ada kabar mengejutkan jelang Piala AFF U23 Thailand, di mana salah satu rival timnas Indonesia U23 Vietnam secara tak sengaja membocorkan strategi yang akan digunakan, yakni untuk menghadapi Piala AFF U23 ini. Hal tersebut terungkap melalui video dokumenter Federasi Vietnam ketika akan menjalani laga uji coba melawan Bahrain U23 pada Selasa sore kemarin. Dalam video dokumenter tersebut nampak tim besutan Hong Antuan menggunakan skema formasi 3-4-3 dengan variasi 3-5-2 atau 4-5-1 tergantung situasi di lapangan. Dalam hal ini timnas U23 Vietnam tampaknya tetap bermain dengan 3 bek tengah seperti mantan pelatih Park Hang-seo. Formasi itu juga selaras dengan filosofi pelatih timnas senior Philippe Troussier. Vietnam U23 sendiri juga dituntut untuk memainkan bola-bola pendek dan menengah, menyerang dengan cepat dan aktif bertahan. Dengan bocornya strategi tersebut, akankah permainan Vietnam U23 bakal mudah dibaca oleh lawan-lawannya nanti? Sebagai informasi tambahan, video tersebut sudah dihapus dari kanal YouTube VFF.